Bab 1171, Kekacauan Hitam. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis, Plus mematikan mengatur ulang, kekuatan Vientin, yang mencakup semuanya, dan integrasi gas sejati dapat membentuk petir, api, efeknya sangat banyak. Dua jenis guntur dan api itu sendiri adalah atribut yang sangat sombong, tetapi Mo Xueyi memiliki kepercayaan diri seperti itu, karena trik ini adalah kekuatan magis yang paling disukainya. Kemudian, dia terus meningkatkan gerakan ini, dan telah dipromosikan menjadi reinkarnasi. Namanya adalah Zhenyan Long Wushuang, yang pernah membakar sepotong lautan hingga kering. Meskipun itu bukan naga api yang sebenarnya, itu hanya kekuatan supernatural asli, tetapi bahkan jika itu adalah pembangkit tenaga listrik 5 arah yang kuat, saya khawatir itu akan mati di bawah trik ini. Bahkan dengan berkah mata yang glamor, Thunder Dragon Howler tidak menghalangi pukulan itu, tetapi pada saat Raimon hendak dihancurkan, ledakan energi lainnya pecah. Tianlei sudah mati. Boom! Gelombang ombak menyapu dari segala arah, mengguncang tubuh naga, tetapi kekuatan ini, gagal menghancurkan naga itu. Memanggil, "Hei!" Lei Mingzu ditelan oleh naga itu dan hancur menjadi bubuk. Yanlong tersapu, dan Ye Xuan langsung ditelan oleh Yanlong. Napas panas ini langsung menyulut Megatron, dan mudah untuk mengalahkan guntur Ye Xuan, bahkan baju besi emas yang cemerlang pun meleleh. Untungnya, naga ini dilemahkan oleh raungan naga petir dan kematian guntur. Menurut sebagian besar kekuatannya, ditambah Megatron adalah 3 arah, sangat sulit. Ye Xuan selamat, tetapi ia kehilangan lebih dari 1 dekade kehidupan. Untuk menahan serangan Yanlong, ia menggunakan kekuatan kemarahan dan Vientin, dan yang terbaik dari mata air tua untuk membentuk penutup pelindung, yang menghalangi serangan itu. Yanlong tidak memiliki belenggu ganda, hanya arogan, tetapi dengan geram air, Ye Xuan memikirkan metode ini ketika ia berada di Millennium, sehingga ia dapat bertahan hidup. Kau benar-benar menghentikannya. Suara itu terdengar, Ye Xuan melihat ke depan, aku melihat, pakaian darahmu menatapnya dengan tatapan kosong. Pakaian darahmu tidak berpikir bahwa, sekarang pukulan terkuatnya, sebenarnya tidak membunuh Ye Xuan. Dia tidak menyangka bahwa Ye Xuan benar-benar memiliki mata air tua terbaik, yang memiliki godaan fatal bagi para prajurit di bawah habitat yang panjang. Hanya denganmu, ingin membunuhku. Luka bakar Ye Xuan mulai menghangat, dan baju besi emas yang cemerlang muncul kembali. Megatron dan Lei Mingzu juga dibangkitkan karena mereka adalah senjata ajaib. Aku berkata, kamu dapat mengambil bidikan ini, itu adalah kemampuanmu, ayo pergi. Mo Xueyi berkata dengan rasa sedih yang besar. Oh, apakah itu? Mulut Ye Xuan sedikit miring dan berkata, jangan berpikir bahwa aku tidak tahu, itu hanya tipuan yang hampir menghabiskan semua kemarahanmu. Apakah kamu masih bisa bertarung denganku? Mata wawasan, melihat segalanya. Memang benar bahwa setelah menggunakan Yanlong Wushuang, tubuh Mo yang menyebalkan itu tidak banyak tersisa, hanya 1/5. Kali ini, tetapi Ye Xuan mengambil kesempatan yang bagus. Setelah mendengar kata-kata Ye Xuan, wajah pakaian berlumuran darah yang kuat itu berubah, dan pemandangan itu berubah menjadi pita. Nak, lain kali kamu bertemu, itu adalah kematianmu. Mendengar ini, Ye Xuan juga berteriak dalam hatinya, hari, ini trik lain. Setelan darah Mo ini benar-benar sulit untuk dijerat. Jika kamu tidak dapat menyerangnya dengan segera, dapatkah kamu membunuhnya dan menyelesaikan misi balas dendam? Mo Xueyi tahu bahwa Ye Xuan memiliki mata yang cekung, jadi itu masuk jauh ke lembah Viper. Ye Xuan juga bergegas untuk mengejar, karena dia tahu bahwa metode pelarian Mo Xueyi pasti cacat. Tidak peduli apapun, cara melarikan diri ini, kecepatannya hanya meledak. Pada saat itu, Ye Xuan berada di level yang lebih tinggi daripada mantel darah Momo. Sekarang dia hanya memiliki level yang sama dengan Mo Xueyi, dan tidak mungkin untuk mengejarnya. Ini bukan pakaian berdarah, itu pasti pemurnian darah dan emas yang berhasil, dan dia adalah reinkarnasi. Jika kamu tidak membunuh, kamu akan mendapat masalah tanpa akhir. Ye Xuan berpikir dalam hati. Apa musuh yang paling mengerikan? Itu adalah musuh yang kamu sembunyikan, kamu tidak menemukan, dan pakaian berdarah Mo adalah pembunuh kuno yang telah hidup selama ribuan tahun. Bukan hal yang menyenangkan untuk menatapnya. Ye Xuan tahu bahwa mantel darah Mo ini adalah batu loncatan baginya. Hanya ketika dia kalah lagi dan lagi, alam akan naik lebih cepat. Bagaimanapun, kali ini sia-sia,
tidak hanya menghabiskan 2 keterampilan Lei Mingzu, tetapi juga menghabiskan lebih dari 10 tahun yang terbaik dari musim semi lama, itu adalah kerugian. Tidak ada batasan waktu untuk misi balas dendam. Itu benar-benar tidak mudah untuk dicapai. Sangat sulit untuk mendapatkan poin menelan 3 poin. Hei, lain kali aku bertemu, aku harus membuatmu terlihat baik. Ye Xuan tidak mau mengatakan sepatah kata pun. Dia hanya bisa menggunakan pedang untuk kembali ke sekte, dan sudah terlambat untuk menggunakan pedang untuk kembali ke sekte darah, karena kecepatan berdarah Mo Sui terlalu cepat, dan itu tidak dapat dihentikan. Dan dia khawatir Mo Wenyi akan pulih setelah dia pulih, jadi dia harus meninggalkan kartu Hall. Namun, kartu terbaik adalah ranah. Cepatlah untuk menerobos, setiap kali mantel darah Mo muncul, ranah dapat mengimbangiku. Jika ditarik terlalu banyak, aku akan mati. Ye Xuan terus memburu binatang Tongtian terlepas dari 3721. Setelah perang, pakaian darah Mo tidak muncul lagi, karena 1 jam tidak cukup baginya untuk pulih. Setelah 1 jam, hei, tuan rumah menerobos, dan arusnya adalah gerbang 3 arah. Perintah sistem berbunyi. Seketika, napas Ye Xuan meroket. Bahkan jika menerobos, aku tidak tahu bagaimana menghadapi darah Mo. Jika dia pulih, aku tidak bisa menghentikan triknya tanpa kartu, dan cepat mundur. Ye Xuan memikirkan sebuah gerakan dan segera meninggalkan lembah Viper. Fang Kai, dia menggunakan banyak kartu, mata pesona musim gugur, raungan naga, kematian guntur dan yang terbaik dari musim semi lama. Jika darah datang lagi, dia hanya akan segera meninggalkan kehampaan. Selanjutnya, dia tidak berani melakukan perjalanan di darat lagi, hanya terbang di udara. Aku tidak tahu apakah mantel darah dilipat kembali, atau karena tidak ada jejak Ye Xuan tidak lagi menyentuh mantel darah. 2 hari kemudian, Ye Xuan berhasil tiba di kereta hitam. Kekacauan hitam, ikan dan naga bercampur, di dalam geng itu populer. Di antara mereka, ada 3 geng teratas, geng naga gila pertama, geng hantu kedua, geng Zeng yang ketiga, dan 3 sekte yang tersisa, semuanya milik 3 geng. Ketiga pihak saling menahan diri, tetapi itu menstabilkan situasi dalam kekacauan hitam. Jika tidak, kekacauan hitam akan mati. Ye Xuan memasuki kota utama kekacauan hitam, dan saat melihat persepsi, ia menemukan bahwa ada banyak master yang kuat. Orang-orang ini, setidaknya demi lingkungan yang terpencil, bahkan memiliki master 3 atau bahkan 4. Namun, ini tidak layak disebut dibandingkan dengan mereka yang telah datang ke garis depan kali ini. Ye Xuan datang ke kekacauan hitam, salah satunya adalah untuk mencari tahu kasus saudara laki-laki dan perempuan, dan yang lainnya adalah untuk melihat apakah tangan hitam di balik layar ini terkait dengan leluhur Yin dan Yang. Ada banyak murid di Aula Tianlei yang telah berlatih di sini. Kali ini, banyak murid telah dikirim untuk menyelidiki, semuanya untuk hadiah 100.000 hati. Oleh karena itu, tugas ini hampir selalu merupakan penyelidikan independen, dan jarang memberitahu orang lain tentang petunjuknya. Ye Xuan juga tidak membutuhkan petunjuk karena dia lebih nyaman untuk diselidiki. Divisi prefektur tersebar di seluruh dunia, tetapi lokasi cabang ini masih belum ditemukan. Dalam kekacauan hitam, ada banyak biksu, dan atmosfer pembunuhan setiap orang tidak lemah. Sulit untuk mengatakan orang mana yang merupakan pembunuhnya. Pembunuh hitam sebelumnya, bukan kekacauan hitam, dia tidak tahu di mana divisi kekacauan hitam itu. Tapi jangan lupa, Ye Xuan memiliki mata kendali. Hei, kendalikan kesuksesan. Ye Xuan memasuki kota dan meliriknya, yang sedang mengendalikan seorang pejalan kaki yang merupakan pejalan kaki ganda. Tuan rumah, ini adalah nasib buruk yang dikendalikan oleh Ye Xuan, dengan hormat menyapa. Apakah kamu tahu di mana cabang pemerintah dalam kekacauan hitam itu? Ye Xuan bertanya. Aku tidak tahu, tetapi aku mengenal satu orang, dia seharusnya bisa membawa pemiliknya. Pejalan kaki yang tidak beruntung ini menggelengkan kepalanya. Oke, pimpin jalan. Ye Xuan seharusnya. Kemudian, pejalan kaki yang tidak beruntung ini menuntun Ye Xuan untuk menemukan seseorang. Dalam perjalanan, Ye Xuan tahu bahwa orang yang dicarinya adalah penjaga geng hantu. Segera, Ye Xuan tiba di sebuah rumah. Baiklah, ayo pergi. Ye Xuan berkata kepada pejalan kaki yang tidak beruntung ini. Ada cukup banyak orang di rumah besar itu, dan ada juga 1 atau 2 di dunia. Tetapi yang terkuat adalah 4 arah. Dalam kekacauan hitam ini, Ye Xuan masih tidak berani langsung memukul pintu,
jadi dia hanya bisa berkunjung. Halo, apakah ada sesuatu? Setelah Yesuan mendekat, seorang penjaga gerbang bertanya kepada salah satu penumpangnya. Saya memiliki beberapa hal untuk dicari di Yaohuo, tolong beritahu saya. Yesuan berkata langsung ke intinya. Yaohuo Lao sedang istirahat, tidak menerima tamu. Prajurit itu menjawab bahwa dia tahu bahwa Yaohufa telah terluka dalam perkelahian dan sedang disembuhkan. Meskipun dia merasa bahwa Yesuan bukan orang kecil, tetapi dia tergoda untuk mengganggu hukum Yao. Jika hukum Yao marah, dia akan mendapat masalah. Itu tidak mungkin kamu. Cahaya Yesuan menyala dan dia langsung dikendalikan. Tuan, tolong. Setelah dikendalikan, sesak napas prajurit itu langsung hilang, dan Yesuan dengan hormat dibawa ke Yao. Segera, pendekar ini menuntun Yesuan dan menemukan Yao Huofa. Zhou Huarong, siapa ini? Seorang pria kekar tiba-tiba menghentikan Yesuan. Ada 3 tingkat kemuliaan, tetapi geng hantu ini pandai dalam serangan dan pertahanan jiwa. Mata kendaliku belum tentu langsung berhasil. Jika gagal, aku khawatir aku akan mendapatkan seluruh bantuan hantu. Setelah memikirkannya dalam hati, Yesuan memutuskan untuk menyerah dan berkata, aku ingin mencari Yao Huofa untuk bertanya tentang lokasi cabang pemerintah setempat. Ternyata seperti ini. Aku tahu itu, kau beri aku 1000 hati, aku akan memberitahumu. Pria kekar itu berkata, itu bagus. Yesuan tidak berkata apa-apa, langsung mengeluarkan 1000 hati dari dan ajaib, kehilangan masa lalu. Tanah yang lambat, hitam dan ceroboh dibagi menjadi beberapa pintu, tepat di bawah restoran yang mabuk, masuk ke pintu, bunuh. Pria kekar itu berkata, nomor rahasia, bunuh. Yesuan bergumam dalam hatinya, dan bahkan jika dia berbalik dan pergi, dia berpikir bahwa uang Nima ini terlalu bagus untuk diperoleh, dan dalam satu kalimat, dia memiliki 1000 hati. Namun, hal-hal yang dia dapatkan dari 2 pengendali saja lebih dari 1000 hati, dan itu tidak masalah. Zhou Huarong, setelah mengirim teman ini pergi, datanglah padaku. Pria kekar itu berteriak, ya, prajurit bernama Zhou Huarong mengangguk. Yesuan meninggalkan rumah Yao Hufa, dan kemudian berjalan langsung ke restoran yang mabuk. Setelah Huarong mengirim Yesuan untuk pergi minggu itu, dia juga berbalik lagi dan pergi mencari pria kekar itu. Yao Hufa telah memberitahuku bahwa tidak seorang pun dapat membawanya masuk. Kamu berani melanggar perintah. Apakah kamu seorang pengkhianat? Setelah melihat Zhou Huarong, pria kekar itu bergegas dan membanting tenggorokan Zhou Huarong. Tidak, tidak. Zhou Huarong membuka mulutnya dengan cara yang sulit, memperlihatkan warna yang samar. Hukum Yao Huo terluka parah dalam beberapa hari terakhir. Aku curiga ada pengkhianat di pemerintahan. Kau membawa orang masuk kali ini. Apa kau hanya ingin menyerang hukum Yao lagi? Pria kekar itu berteriak, matanya melebar, dan dia ingin makan. Terlihat seperti itu. Tidak, Zhou Huarong masih menggelengkan kepalanya. Beri kau 3 detik, katakan pihak yang sama, kalau tidak, mati. Pria kekar itu mengabaikan jawaban pihak lain dan berteriak. Aku tidak punya. Oh, suara renyah menyebar, tengkorak terlempar ke atas, dan darah memercik di dinding. Seorang pria kekar dengan pisau tangan akan membunuh Zhou Huarong tanpa perasaan apapun. Bahkan jika kau tidak mengatakannya, aku bisa menemukannya. Pria kekar itu dingin. Tepat setelah kematian Zhou Huarong, pintu di belakang pria kekar itu terbuka, dan seorang pria tua yang agak lemah keluar dari dalam. Yao Huofa, pria kekar itu buru-buru menyapa. Pengkhianat itu akhirnya tidak bisa duduk diam, tetapi dia orang yang tangguh. Yao Hufa berkata sambil berjalan mendekat dan melepaskan belenggu Zhou Huarong. Dia memperkirakan bahwa cincin Qian Kun ini di dalam, mungkin ada petunjuk untuk melihat siapa yang ingin membunuhnya. Setelah memeriksanya sebentar, dia tidak berdaya dan menggelengkan kepalanya, tidak ada petunjuk. Apakah kamu mengirim seseorang untuk mengikuti anak itu? Sudah pergi. Pria kekar itu mengangguk. Bagus sekali, laporkan padaku jika ada petunjuk. Yao Hufa mengangguk dan berbalik untuk bersiap kembali ke rumah untuk melanjutkan cederanya, tetapi pada saat dia berbalik, angin bertiup. Hah, pria kekar itu tiba-tiba melesat, pisau tangan, langsung ke dada kiri Yao Hufa. Puff, tangan besar itu tidak memasuki tubuh Yao Hufa, dan menyentuh jantung Yao Hufa yang berdetak kencang. Kamu, mata Yao Hufa membelalak, tetapi suaranya belum turun. Dia mendengar suara, puci, dan hatinya terjepit. Dia tidak bisa memikirkannya.
Dia dibunuh oleh orang yang paling dipercaya. Anda harus tahu bahwa pria kekar itu dibesarkan oleh tangannya sendiri. Meskipun keduanya tidak memiliki hubungan darah, dia juga seorang ayah. Tanpa diduga, pihak lain ternyata adalah pengkhianat, hanya untuk membuat pertunjukan baginya untuk menunjukkan kekurangannya. Yao Huofa, maaf, kepalamu bernilai 30.000 hati, dan dengan ini, aku akan dapat menerobos keempat kali. Pria kekar itu membuka mulutnya dan tersenyum, dan buru-buru mengumpulkan mayat Yao Hufa dan Zhou Huarong, lalu mengemasi tempat kejadian. Kematian Yao Hufa dapat didorong ke pemuda itu. Pemuda ini adalah Ye Xuan. Pada saat ini, Ye Xuan, yang sedang menuju ke restoran yang mabuk, tiba-tiba mengerutkan kening, Mati. Ye Xuan agak aneh, alisnya berkerut. Dia merasa bahwa pria yang membawanya ke rumah Yao terbunuh. Sudah berapa lama ini? Kurang dari 1 menit. Cahaya Ye Xuan menyala, dan tiba-tiba dia merasa bahwa 2 orang mengikutinya. Tampaknya dia sedang ditatap. Meskipun di kota, di jalan kota utama kereta hitam, tidak ada pembunuhan, atau berhati-hatilah, jangan sampai mendung. Ye Xuan baru saja mengingatkan dirinya sendiri, dan kemudian tiba-tiba melompat ke langit. Hei, kendalikan kesuksesan. Hei, kendalikan kesuksesan. Kedua sistem itu berbunyi, dan 2 orang yang mengikutinya langsung dikendalikan olehnya. Kalian berdua, Yao Yaofu, biarkan aku mengikuti apa yang aku lakukan. Ye Xuan mengerutkan kening. Dalam beberapa hari terakhir, Yao Hufa diserang dengan serius oleh orang-orang, jadi Xiong Daren mengirim kami untuk mengikuti tuannya, dan orang utama juga datang untuk menyerang Yao Huo. Salah satu dari mereka menjawab, Tuan Beruang, apakah orang kuat tadi? Ye Xuan mengernyit, ternyata dia salah paham. Jika begitu, maka dia terlalu malas untuk kembali membalas dendam, atau pergi ke restoran Drang yang untuk menyelidiki. Setelah dia mengambil barang-barang di cincin kedua orang itu, dia melanjutkan perjalanannya. Segera, dia menemukan restoran Drang Yang. Restoran Drang Yang ini terlihat sangat biasa, tetapi Ye Xuan merasakannya dengan mata persepsi. Dia menemukan bahwa Crouching Tiger, Hidden Dragon, dan banyak master sedang makan di dalam. Pada saat yang sama, ada susunan tersembunyi di satu sudut, mengarah ke bawah tanah. Sepertinya Beruang tidak membicarakannya. Restoran Drang Yang ini memang cabang pemerintah. Di lubuk hati Ye Xuan, dia melangkah ke restoran Drang Yang. Saat ini, ada Vientiane, 9 detik kecil menyambut. Tamu, apakah Anda ingin memberi tip atau tinggal? Xiao Er bertanya sambil tersenyum. Bunuh. Ye Xuan membisikkan sebuah kalimat. Xiao Er segera mengerti, tamu, silakan di sini. Kemudian, anak kedua datang bersama Ye Xuan ke sudut tempat pertempuran terjadi. Xiao Er mengira Ye Xuan sering datang, jadi dia tidak banyak bertanya, biarkan Ye Xuan langsung pergi. Di bawah restoran Drunken Yang, itu adalah cabang pemerintahan, tempat Anda dapat mengambil tugas atau memposting tugas. Karena serangkaian metode yang cerdik, suasana di bawahnya tidak terasa sebelum Ye Xuan masuk. Setelah Ye Xuan turun, saya menemukan bahwa itu adalah Crouching Tiger, Hidden Dragon. Ada beberapa gerbang 5 penumpang, dan bahkan 6 gerbang. Ye Xuan mengernyit, jantung tak kuasa menahan gemetar. Dengan kekuatannya saat ini, tidak akan menjadi masalah untuk menghadapi situasi 5 poin. Namun, beberapa upaya bersama tidak akan berhasil, apalagi lingkungan 6 poin. Namun, dia tidak khawatir karena dia hanya menyelidiki. Halo, saya pikir Anda sedikit hamil, apakah ini pertama kalinya? Seorang pelayan dari pemerintah daerah menyapanya. Benar, Ye Xuan menoleh dan meliriknya, langsung mengendalikan pelayan yang berada di posisi yang sama. Orang biasa memasuki pemerintah daerah, apakah mereka mengambil tugas atau menerbitkan tugas, mereka harus menyembunyikan identitas mereka. Ye Xuan baik, langsung ke wajah manusia. Tentu saja, mungkin mudah untuk mengakomodasi. Apakah Anda ingin melepaskan tugas, atau menjadi pembunuh, mengambil tugas? Meskipun pelayan itu dikendalikan, tetapi agar tidak terekspos, jadi berpura-pura berkata. Tunjukkan padaku daftar tugas. Ye Xuan berkata. Kemudian, pelayan itu mengeluarkan buklet dan menyerahkannya kepada Ye Xuan. Saya harus mengatakan bahwa tugas cabang hitam yang kacau ini hampir meledak, dengan puluhan ribu. Anda harus tahu bahwa pemerintahan daerah hampir selalu merupakan tugas pembunuhan, yang berarti ada puluhan ribu orang dalam daftar hadiah.
Yesuan menyalin seluruh buklet ke dalam sistem superfagositosis dan kemudian melihat sepintas. Ada lebih dari 200 tugas untuk menangkap saudara laki-laki dan perempuan. Yesuan merinding. Tujuan dari 200 tugas ini adalah menjadi saudara laki-laki dan perempuan, dan perbedaan usia kurang dari 1 tahun, setidaknya jaraknya 9. Awalnya ada situasi besar di Vientin, tetapi tugas ini terlalu mudah untuk diselesaikan dan telah dirampok. Tugas ini tidak dilepaskan oleh orang yang sama, tetapi memiliki informasi saudara laki-laki dan perempuan ini. Selama pembunuh setempat menemukan seseorang, itu akan selesai jika ditangkap. Yesuan memperhatikan ini. Butuh begitu banyak pasangan saudara laki-laki dan perempuan, pasti ada sedikit trik yang bisa ditebak siapapun. Hadiah-hadiah ini bertambah hingga lebih dari 4 juta iblis, yang cukup untuk menciptakan prajurit bertenaga 7. Sebelum Yesuan menduga, ini adalah kuil Yin dan Yang yang menangkap saudara laki-laki dan perempuan, dan kemudian dibawa kembali untuk berkultivasi. Sepertinya tidak seharusnya seperti sekarang. Karena kuil Yin dan Yang diturunkan secara pribadi, kekuatannya dapat disapu. Jika Anda memiliki informasi ini, Anda dapat melakukannya sendiri. Mengapa repot-repot? Tentu saja, tidak ada kemungkinan lain. Mungkin, kuil Yin dan Yang memiliki permintaan besar, jadi mereka dibebaskan berlapis-lapis, dan setelah menangkap orang, mereka diserahkan satu persatu. Dalam hal ini, itu akan menjadi angka astronomi. Tidak tahu juga, yang mana situasinya. Namun, tidak peduli yang mana, Yesuan harus menyelidikinya dengan jelas, karena ini adalah tujuannya untuk mengunjungi Tanah Suci. Daftar tugas ini, bolehkah saya mengambilnya? Yesuan berbalik dan bertanya. Ya, yang di atas adalah semua tugas membunuh dan menangkap orang. Selama semuanya selesai, ada baiknya membawa surat itu ke tangan dalam tugas itu. Pelayan itu mengangguk. Daftar tugas itu, berapa jumlahnya, sedangkan untuk token yang ada di mulutnya, jika itu membunuh, itu adalah mayatnya, Del. Jika itu menangkap, wajar saja untuk membawa orang. Namun, tujuan Yesuan di sini bukanlah untuk mengambil tugas dan memposting tugas, tetapi untuk menyelidiki. Pada saat ini, cabang pemerintahan tanah tiba-tiba datang dalam 3 sosok. Ketiga pria itu, salah satunya berpakaian hitam, dengan bandit dan handuk muka, menyembunyikan identitas mereka. Di tangannya, dia memegang 2 rantai, yang menjebak seorang pria dan seorang wanita di belakangnya. Seseorang akan menyelesaikan tugas. Mata Yesuan berbinar. Dia merasa bahwa pembunuh yang datang untuk menyelesaikan misi itu adalah 3 orang yang diasingkan, sementara pria dan wanita di belakangnya semuanya adalah orang-orang yang unik. Tidak, jangan serahkan kami ke tanah. Aku mohon padamu, 15.000 hati itu akan kita kumpulkan bersama. Aku mohon padamu untuk membiarkan kami pergi. Saudara-saudari itu meminta belas kasihan di belakang mereka, tetapi para pembunuh bertangan hitam yang membawa mereka tidak tergoyahkan. Lelucon, pembunuh, apakah kamu akan dikasihani? Men, serahkan tugasnya. Pembunuh hitam itu berkata dengan suara rendah. Seorang pelayan lokal menyambutnya dan melihat daftar tugas. Dia berkata, misi ke-173, Zhu Xingqiang, saudara laki-laki dan perempuan Zhu Xinglin, memberi hadiah 15.000 hati. Tetapi identitasnya belum diverifikasi. Tidak masalah. Pembunuh bertangan hitam itu mengangguk dan menyerahkan rantai di tangannya kepada pelayan. Kemudian pelayan itu membawa keduanya ke belakang kantor pemerintahan dan meminta orang khusus untuk memverifikasi identitas kedua kakak beradik itu. Wajahnya mudah untuk diakomodasi, tetapi beberapa tidak dapat diubah. Masih banyak cara untuk memverifikasi identitas, seperti kecoa di pantat. Namun, sebelum keduanya dibawa pergi, Yesuan mengambil kendali dan mengendalikannya. Dengan cara ini, antara dia dan 2 saudara laki-laki dan perempuan yang dikendalikan, ada induksi, dan kemudian dia dapat mengetahui kepada siapa kedua saudara laki-laki dan perempuan itu dipindahkan. Semoga berhasil. Yesuanyi membuka mulutnya dan tersenyum, dan berpura-pura melihat daftar tugas di cabang pemerintah setempat. Segera, pelayan keluar, dan kemudian membawa hadiah 15.000 hati kepada pembunuh hitam. Misi Anda selesai, ada beberapa tugas baru ini, apakah Anda memerlukan daftar tugas? Pelayan itu bertanya, dapatkan 1. Pembunuh hitam itu mengangguk. Kemudian dia meninggalkan cabang pemerintah setempat dengan daftar tugas baru.
Menangkap sepasang saudara laki-laki dan perempuan yang berada di lingkungan terpencil, memberi hadiah 15.000 hati dan pikiran, yang terlalu bagus untuk diperoleh. Tidak heran para pembunuh telah berubah menjadi pedagang manusia. Ye Xuan menjilat bibirnya. Jika ini diketahui oleh Ling Xiao dan Ling Xiao, mereka diharapkan akan sangat sedih, karena mereka juga penumpang ganda, dan kedua orang itu menambahkan hadiah 20.000 hati dan iblis. Anda tahu, mereka adalah inti dari Aula Tianlei, murid. Diperkirakan bahwa pemerintah daerah di daerah ini tidak ingin memprovokasi Aula Tianlei, jadi dengan sengaja menelan sebagian hadiah. Hah, kedua saudara laki-laki dan perempuan itu mulai bergerak. Pada saat ini, alis Ye Xuan tiba-tiba terangkat. Di cabang pemerintahan ini, ada juga pintu belakang, tetapi itu digunakan oleh orang-orang di dalam pemerintahan. Saudara laki-laki dan perempuan yang ditangkap dikirim pergi dari pintu belakang. Ketika Ye Xuan meninggalkan cabang pemerintah daerah, ia mulai mengikuti perasaan saudara laki-laki dan perempuan itu. Saudara-saudari itu dimasukkan ke dalam kereta, dan Ye Xuan mengikuti di belakang kereta. Setelah lebih dari 10 menit, kereta berhenti dan berada di depan sebuah rumah besar. Yufu, Ye Xuan mengernyit. Dia mendengar bahwa Yufu adalah geng jahat untuk membantu Tuan. Itu sulit, tugasnya adalah melepaskan tugas untuk membantu Tuan. Pada saat ini, dua orang di kereta diturunkan dan dikirim ke istana. Fiksi ilmiah ini membantu Tuan, setidaknya 6 penumpang, dan Tuan yang tak terhitung jumlahnya, sangat tidak bijaksana untuk melakukan penyelidikan. Ye Xuan menggelengkan kepalanya, siap untuk kembali ke pemerintah, dan seterusnya, untuk melihat apakah Tuan telah menangkap saudara laki-laki dan perempuan baru. Dia merasa bahwa ini tidak sesederhana itu, karena kereta terlalu bergoyang, itu bukan rahasia. Namun, pada saat ini, tiba-tiba seseorang berjalan ke arah Ye Xuan. 5 hati Ye Xuan bergetar dan siap untuk pergi. Berhenti, minuman keras, biarkan Ye Xuan melangkah demi langkah. Seorang lelaki tua berpakaian hitam datang dan berkata, "Apa yang kamu lakukan di luar rumah?" Setelah mendengar ini, Ye Xuan murung dan ingin menggunakan metode sebelumnya untuk melarikan diri dari perampokan. Atau, dia bisa menutupi masa lalu dengan identitas murid inti kuil Tianlei. Dia berbalik dan menatap lelaki tua berpakaian hitam yang aneh itu dan berkata, "Saya adalah murid inti dari Aula Tianlei. Saya datang ke sini untuk menyelidiki saudara-saudari di pemerintahan. Ini Aula Tianlei lagi. Kapan kuil Tianlei mengatur begitu banyak?" Lelaki tua berpakaian hitam itu sangat tidak senang, siap untuk mengusir Ye Xuan pergi, tetapi pada saat ini, alisnya tiba-tiba terangkat, dan matanya memancarkan sedikit kejutan. "Anak ini, bukankah keluarga Xuan Sui Thunder membiarkanku memperhatikan?" Lelaki tua berpakaian hitam itu terkejut. Dia menerima berita bahwa keluarga Xuan Sui Thunder menyuruhnya memperhatikan seseorang. Orang ini adalah Ye Xuan. Kudengar putra naga pertama dari keluarga Xuan Sui Thunder terbunuh, lalu biarkan aku mencari ingatan untuk memastikan apakah ada hal seperti itu. Hei, anak ini benar-benar datang ke pintu. Pria berkulit hitam itu membuka mulutnya dan tersenyum. Dia adalah pria yang ahli dalam jiwa para tetua. Keluarga Xuan Sui Thunder. Hal asli menangkap orang dilakukan oleh pembunuh pemerintah setempat, tetapi sejak dia bertemu, dia akan melakukannya sebentar, dan kemudian dia akan mengetuknya lagi. Namun, mata lelaki tua berpakaian hitam itu ditangkap oleh Ye Xuan. "Orang tua ini, kenal aku." Hati Ye Xuan bergetar, dia memiliki intuisi, dan lelaki tua berpakaian hitam itu tidak baik. "Wah, aku kenal 1 atau 2 tetua kuil surga, kalau begitu, ayo pergi." Pria tua berpakaian hitam itu tiba-tiba berkata, "Biarkan aku pergi." Ye Xuan sangat terkejut. Meskipun geng hantu adalah salah satu dari 3 kekuatan utama kekacauan hitam, lelaki tua berkulit hitam ini sebagai tetua pembantu hantu, tidak akan ada masalah di kota, tetapi keluarga Xuan Sui Thunder meminta lelaki berkulit hitam untuk melakukan sesuatu, tidak terlalu saya harus bergoyang, jadi saya harus menyelinap masuk. "Ya, ayo pergi, jangan datang lagi. Ini bukan sesuatu yang bisa kamu lakukan." Lelaki tua berpakaian hitam itu mengangguk. "Jika memang begitu, pergilah." Ye Xuan mengepalkan tinjunya dan bersiap untuk berbalik dan pergi. Tetapi ketika dia belum selesai berbicara, tiba-tiba seseorang berseru, "Itu dia." "Oke." Ye Xuan dan lelaki tua berpakaian hitam menoleh dan mendapati 3 orang datang ke arahnya. Ketiga orang ini mengenakan kostum hantu. "Kalian bertiga,
mengenalinya. Pria tua berpakaian hitam itu berkedip dan bertanya, "Hei Chang Lao, Yao Hufa dibunuh di rumahnya, dan orang hebat itu memintaku untuk menyebarkan potret itu. Untuk orang pertama yang mengambil gambar dari cincin Qiankun, potret ini persis Ye Xuan. Ini masalahnya, tetapi aku takut pada Ye Xuan. Yao Hufa sudah mati, ada apa dengannya?" Namun, dia bereaksi dalam sekejap, dan dia dijebak, dan orang yang menjebaknya mungkin adalah orang hebat itu. Tidak baik, wajah Ye Xuan berubah drastis dan segera berbalik. "Anak baik, aku berani membunuh hukum bantuan hantuku, menemukan kematian." Pria tua berpakaian hitam itu berteriak. Dia masih mencari kesempatan untuk meninggalkan Ye Xuan. Sekarang, dia punya alasan untuk dibenarkan. Pada saat Ye Xuan berbalik, mata pria tua berpakaian hitam itu meledak dari dua pria yang baik, dan kedua pria itu tidak berada di mata Ye Xuan. Serangan jiwa. Tubuh Ye Xuan Hu terkejut. Geng hantu, yang pandai dalam serangan jiwa dan pertahanan jiwa, sangat sulit. "Hei, menggunakan serangan jiwa di depanku, kamu tidak cukup memenuhi syarat." Ye Xuan Xuangyu juga seorang pria emas. "Mata kemuliaan, selama kamu menutupi matamu, pihak lain tidak dapat melakukan serangan jiwa." Namun, bahkan jika Ye Xuan menutup matanya, tidak akan ada sedikit pun penurunan dalam efektivitas tempur. "Coba aku." Mulut Ye Xuan sedikit miring. Mata yang membara, mata ilusi. "Apa? Anak ini akan melakukannya?" Orang tua berpakaian hitam itu sedikit terkejut, dan wajahnya sedikit berkedut, karena Ye Xuan acuh tak acuh di bawah serangan Fang Kai. Kekuatan jiwa ini tidak biasa. Namun, dia dipengaruhi oleh serangan dua jiwa Ye Xuan. "Aku tidak ingin membuat suara besar. Sekarang, jangan salahkan aku. Aku tidak ingin membuat keributan besar. Sekarang, jangan salahkan aku." Wajah Ye Xuan tiba-tiba menjadi suram, dan tangan pedang Tianjian mengepal, langsung memadatkan pedang emas. Pedang janji tuan. Boom! Jin Jian mendarat, bahu dan rambut lelaki tua itu meledak, tetapi untungnya dia siap, jika tidak, pukulan itu terluka parah. Namun, tiga geng hantu di belakangnya tidak seberuntung itu. Mereka semua patah tulang dan meninggal di tempat. "Nak, berani membunuh bantuan hantuku, cari kematian." Orang tua berpakaian hitam itu tidak bisa duduk diam. Karena serangan jiwa tidak berpengaruh, maka itu akan datang dengan keras. "Megatron, Lei Mingsu, berikan padaku." Ye Xuan langsung mengeluarkan dua senjata ajaib, dan pada saat yang sama, itu memadatkan pertempuran guntur. "Hei, Yu Jian tidak berguna bagiku." Orang tua berpakaian hitam itu dingin, dan langsung mengguncang Megatron dan Lei Mingzu dengan kekuatan Fientin. Thunderfield. Ye Xuan meletakkan guntur di tangannya ke tanah, tiba-tiba, guntur dan kilat, ular listrik yang tak terhitung jumlahnya meledak, tetapi diblokir oleh lelaki tua berpakaian hitam itu. Jika menyangkut efektivitas tempur, Ye Xuan jelas lebih kuat dari lelaki tua berpakaian hitam ini, tetapi dia sekarang berada di pintu geng hantu, jadi pastikan untuk mempercepat. Ketika lelaki tua berpakaian hitam itu diseret ke bawah, Megatron dan Lei Mingzu dengan cepat berubah bentuk. Megatron berubah menjadi dewa perang, dan pedang besar itu jatuh ke lelaki tua berpakaian hitam itu. Lei Mingzu juga mengulurkan banyak paku, siap untuk menembak lelaki tua berpakaian hitam itu. "Caramu menculik cukup banyak, beri aku gulungan." Tubuh lelaki hitam itu bergetar, dan kekuatan Fientin yang kuat sekali lagi membuat Megatron dan Lei Mingzu terbang. "Saat ini, kamu sudah selesai." Mulut Ye Xuan sedikit miring, dan sementara itu, Lei Mingzu adalah kekuatan guntur, yang menjadi naga yang menggelegar. Geraman petir. Lei Fei Fei Long membuka mulutnya dan membuka mulutnya dengan mulut besar. Apa? Orang tua berpakaian hitam itu tidak menyangka bahwa Lei Mingzu memiliki perubahan seperti itu. Dia lalai. Kemudian dia akan membayar idenya sendiri. Zizi. Boom. Pilar besar Tianlei jatuh, dan tubuh orang tua berpakaian hitam itu tenggelam. Raungan naga petir ini adalah kartu Ye Xuan, dan kekuatannya luar biasa. Ye Xuan memperkirakan bahwa orang tua berpakaian hitam itu sudah mati. "Tetap saja, berhenti. Jangan berani membunuh Ho Chang, cari kematian. Blokir dia." Tiba-tiba, jalan itu bergegas dan menyebar, dan dalam jangkauan induksi Ye Xuan, para master bantuan hantu bergegas ke arahnya. Ketiga orang ini semuanya berlima dalam hal yang mengagumkan. "Karena aku telah mengirim begitu banyak master, aku tidak bisa mengecewakanmu."
Yesuan menjadi cakar di tangan kirinya dan mulai menyapu dengan cepat. Zuo Qinglong menjelajahi cakar itu. Pada saat yang sama, ada sosok di belakangnya. Jatuh. Ada tempat yang bagus untuk menanam ruang, dan jatuh telah menerobos ketiga lingkungan terpencil. Ketika dia melihat pertempuran, dia juga tertawa dan kemudian memainkan 100 rubah. Pegang mereka, Yesuan berkata pada Jatuh. Tidak masalah, Tuan Muda. Jatuh berkata dengan sangat percaya diri. Orang tua berpakaian hitam itu masih sedikit toleran. Dalam menghadapi auman naga, dia masih bisa bertahan, tetapi dalam auman naga, dia tidak bisa melakukan apapun selain menolak. Bisa Yesuan, tapi bisa. Pukulan ini, mengirimmu kembali ke barat. Seorang penembak jitu perak menerobos udara, dan orang tua berpakaian hitam yang menahan auman naga petir langsung menghancurkan kepalanya, dan kemudian digeram oleh naga petir untuk menjadi kokain. 5 orang kuat di tempat terbuka, mati. Meskipun dikatakan bahwa kartu itu digunakan, itu cepat karena membuat masalah di pintu rumah. Setelah kematian lelaki tua berpakaian hitam itu, Yesuan dengan cepat menyapu dan mengambilnya. Ada banyak hal di cincin Qiankun, banyak di antaranya yang meningkatkan jiwa, yang lebih murah bagi Yesuan. Hei, Megatron menerobos. Perintah sistem berbunyi. Setelah Yesuan menelan biji dan senjata di cincin Qiankun, Megatron ditingkatkan dan mencapai gerbang 4 titik. Lelaki tua berpakaian hitam itu mati, lalu Yesuan kembali mengarahkan pandangannya pada 3 tetua yang keluar dari ilusi. 3 gerbang itu berlipat 5, bagaimana dengan itu? Ayo, Yesuan berteriak keras, kali ini, dia akan menerobos ke-4 kali. Selain ketiga tetua ini, ada banyak master yang 3 arah dan mempesona. Mereka tepat, Yesuan dan Luo dapat menggunakannya untuk menyeret situasi. Mata kendali, Yesuan mulai mengendalikan, biarkan orang-orang yang dikendalikan ini menyelinap ke bantuan hantu dari ke-4 sisi. Tuan Muda, biarkan aku datang. Pada saat ini, tiba-tiba Jatuh berkata dalam benaknya, saat berikutnya, Yesuan melihat bagian atas kepala yang jatuh, bola mata merah muda. Mata pesona, sebelum jatuh, dia menggunakan mata yang mempesona untuk memberi Yesuan kekuatan jiwanya. Hari ini dia pertama kali berurusan dengan orang lain. Apa hantu ini? Rubah? Rubah kecil itu rubah, hati-hati dengan pesonanya. Hei, tidak, beberapa orang terpesona. Dalam sekejap mata, puluhan orang dikendalikan oleh mata pesona, dan kemudian menyerang para pembantu cerdas yang cerdas di sekitar. Saya menggosok, pesona kelompok. Yesuan terkejut, mata yang mempesona ini benar-benar kuat, sebuah trik telah memikat begitu banyak orang. Bunuh rubah kecil itu. Salah satu hantu membantu para tetua menjadi marah. Ketiganya terbunuh. Hei, hanya mengandalkanmu, berani menggerakkan Tuan Muda. Jatuhnya sangat menghina, dan 6 ekor terbuka di belakangnya. Dia melambaikan tangannya dan ada 7 api yang mengambang di dadanya. Kemudian, 7 api tiba-tiba bergabung menjadi satu, dan bunga teratai 7 warna lahir. Jatuh dari teratai api 7 warna di tangannya, berjongkok di tengah hantu untuk membantu para tetua. Gangster hantu ini suram dan sulit untuk melarikan diri. Dia merasa bahwa teratai api 7 warna ini mengandung energi yang besar. Jika dibombardir, saya khawatir tidak ada tulang. Tersedia saat ini, ketika api iblis 7 warna melewati bahu hantu ini untuk membantu para tetua, tiba-tiba api itu mekar. 7 warna api iblis, 7 semburan. Napas yang kuat menyebar seketika, dan semua orang gemetar. Boom, 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 boom. Setelah 7 ledakan penuh, suara itu terhubung hampir seketika. Para prajurit yang menonton di kejauhan tidak bisa menahan gemetar. Trik ini, gadis-gadis itu keren. Trik ini adalah keterampilan baru yang jatuh, terlihat keren, dan kekuatannya di luar imajinasi. Setelah 7 ledakan, sesepuh hantu itu meledak tanpa tulang dan anggota tubuh yang patah banyak sekali. Tidak hanya itu, tetapi 2 tetua lainnya juga terkena dampak dan terluka parah. Tuan Muda, terserah Anda. Pada saat ini, yang jatuh tiba-tiba tertawa, tetapi pukulan itu adalah kartu, dia menghabiskan terlalu banyak, jadi dia hanya bisa menyerahkannya kepada Yesuan. Yesuan juga kembali dari hiruk-pikuk, mulutnya sedikit miring. Pada saat yang sama dia terkejut oleh kekuatan gerakan itu, dia tidak melihatnya. Petir itu telah menyelinap pergi. Oh, mari kita lakukan ledakan besar lagi. Wajah Yesuan tenggelam dan matanya berkedip. Lei Mingzu,
Tianlei sudah mati. Lei Mingzu juga meledak menjadi kecemerlangan yang menyilaukan, dan cahaya listrik bersinar langsung, sehingga mereka yang lebih rendah di alam sekitarnya menjadi buta sementara. Tetapi Lei Mingzu bukanlah bom kilat, kekuatannya tidak lebih lemah dari yang jatuh. Boom! Ada ledakan keras lainnya di langit, dan dua tetua yang berduka yang terluka parah keduanya jatuh. Haha, sungguh bantuan hantu, lemah untuk mati. Hati Yesuan sangat meremehkan, dan dengan cepat menukik ke arah tubuh ketiga orang itu. Ini adalah 3 ring up dari 5 orang terkuat. Jika semuanya disatukan, mungkin saja dia bisa menerobos keempat. Itu berat. Saat itu, siapa lagi lawannya? Namun, saat ini, Nak, berani membunuh orang ilusiku, cari kematian. Tiba-tiba, teriakan itu menjerit dan jatuh ke telinga Yesuan. Fantasi tolong Tuhan, ilusi. Saat memasuki kekacauan hitam, Yesuan telah mendengar tentang pembantu hantu ini. Orang ini ahli dalam serangan jiwa. Yang terbaik adalah ilusi. Jika dia meliriknya, bahkan jika anggota tubuhnya terputus, dia mungkin tidak dapat bangun. Oleh karena itu, pembantu hantu ini dapat dikatakan sebagai yang paling sulit di antara 3 pemimpin geng. Namun, ini tidak berpengaruh pada Yesuan. Mata fantasi, berikan aku jalan. Bantuan hantu tuan itu menyala, bahkan melalui wajah cemerlang Yesuan, biarkan Yesuan jatuh ke dalam ilusi. Kekuatan ini, misalnya, lelaki tua berkulit hitam itu beberapa kali lebih kuat. Saat itu, Yesuan dikelilingi oleh perubahan yang mengguncang bumi. Saat ini, dia berada di sebuah pulau terpencil. Pulau ini sangat kecil, dan Anda dapat melihat yang lain dalam sekejap. Di lautan di sebelah pulau itu, ada binatang laut besar yang mengerikan, yang semuanya memiliki kemampuan untuk menelan pulau ini. Serangan jiwa ini juga yang paling kuat yang pernah saya temui, tetapi jangan lupa, Yesuan memiliki darah. Potong, aku punya nama panggilan, disebut ilusionis. Yesuan mendengus dan langsung menghancurkan ilusi di sekitarnya. Binatang laut besar yang membuka cekungan dewa dan siap menelan pulau itu juga langsung hancur. Apa? Satu akan menghancurkan ilusiku. Ini tidak mungkin. Fantasi tidak dapat mempercayainya, bahkan jika naga gila membantu naga besi utama, atau geng-geng Zeng yang adalah seorang sarjana yang menarik, tidak dapat mematahkan ilusi dalam waktu yang singkat, apalagi Yesuan, pintu gerbang ke Playboy rangkap 3. Pada saat ilusi, Yesuan telah melemparkan 3 tubuh ke dalam ruang penanaman, dan pada saat yang sama, semua yang ada di dalam ring ditelan olehnya. Hei, Lei Mingzu menerobos. Sistem meminta, sangat disayangkan bahwa Yesuan sendiri tidak dapat menerobos. Dia tahu bahwa dia masih sedikit lebih buruk, jadi dia menggunakan biji dan prajurit dewa itu pada Lei Mingzu. Lei Mingzu dan dia tidak menumbuhkan kontrak bersama, jadi Yesuan tidak menggunakan menelan, tetapi menggunakan biji dan prajurit dewa itu pada Lei Mingzu, dan menghabiskan banyak kristal menelan super. Biji dan para dewa telah menghabiskan banyak uang. Jika mereka ditelan oleh Yesuan, mereka akan melangkah lebih jauh. Namun, terobosan 3 kali Lei Mingzu dari batas terpencil ke 4 penumpang, kekuatannya akan sangat ditingkatkan. Anda tahu, itu tidak mati. Dalam hal ini, memperkuat Lei Mingzu jauh lebih dari sekadar menggunakannya untuk meningkatkan kekuatan Anda. Bantulah fantasi Tuhan, selama Anda menikah, saya bisa menerobos ke 4 kali. Perang Yesuan canggung dan seluruh orang itu mendidih. Siapa pembantu hantu itu? Salah satu dari 3 gangster besar dari kekacauan hitam, kekuatannya sangat besar, dan puluhan ribu orang di bawah tangan semuanya adalah penguasa dunia terpencil. Namun, Yesuan tidak takut padanya. Pada saat ini, Yesuan, ada juga kartu Hall, yaitu Wanjian Guizong. Megatron, ayo, Yesuan telah bersiap untuk pertempuran tunggal ini. Tetapi pada saat ini, langit tiba-tiba membunuh sosok lain. Nak, aku akan membantumu. Sebuah suara yang dikenalnya terdengar dan jatuh ke telinga Yesuan. Dia menoleh dan melihat bahwa dia telah menemukan seorang kenalan yang kuat dan menyapu ke arahnya. Penatua Ling Yao. Yesuan tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru. Tetua Ling Yao ini adalah ahli penempaan yang membantunya membuat petir. Dia bertanya-tanya mengapa Tetua Ling Yao muncul dalam kekacauan hitam. Fantasi, kamu sangat berani menangkap cucu dan cucu Laozi, dan hidup kembali. Tetua Ling Yao berteriak dan berteriak pada ilusi. Setelah mendengar ini, Yesuan akhirnya mengerti mengapa Tetua Ling Yao ada di sini.
Ternyata dia adalah tetua kuil Tianlei yang diambil dari cucunya. Hadiah 100.000 hati dan iblis adalah apa yang dia buka. Dengan kemuliaan bantuan para tetua kuil Tianlei 5 hari yang mempesona ini, kepercayaan diri Ye Xuan tiba-tiba meledak, dia tiba-tiba berubah pikiran, tidak perlu kembali ke pedang. Megatron, Lei Mingzu datang padaku. Ye Xuan segera membiarkan Megatron mengunci ilusi. Wan Jian adalah kartu, karena masih ada beberapa orang di kota yang dapat mengancamnya, seperti naga tirani untuk membantu naga besi utama, Zheng Yang membantu para sarjana yang sembrono, dan penjaga gerbang pemerintah daerah. Tentu saja, yang membuatnya paling tabu adalah bahwa itu akan hilang tanpa jejak, dan setiap kali Anda dapat melarikan diri dari pakaian berdarah. Distrik ini berada di lingkungan 3 arah, dan berani melakukan apapun di depanku, mati. Ilusi itu langsung mengabaikan Zhen Tianjian dan Lei Mingzu, dan tiba-tiba berubah menjadi Streamer untuk bergegas ke Ye Xuan. Meskipun Ye Xuan telah membunuh beberapa tetua yang telah melewati 5 keajaiban, tetapi fantasi itu tahu bahwa Ye Xuan menggunakan kartu. Karena itu adalah kartu, seharusnya tidak semudah itu untuk digunakan. Namun, ketika dia menerjang Ye Xuan, tiba-tiba bunga teratai 7 warna melayang. 7 warna api iblis, 7 semburan. Boom, 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 7 ledakan lainnya menyebar, tetapi untungnya, ilusi telah lama dipersiapkan, ditambah dengan ranahnya yang relatif tinggi, adalah 6 puncak pembukaan, akan segera menerobos ke kejayaan. Setelah jatuhnya tembakan ini, dia tidak terluka. Pada saat ini, ada udara yang pecah di samping. Guntur dan guntur, guntur meledak. Boom, ledakan lain menyebar. Seluruh sudut hitam yang kacau dari kota utama telah mendidih, berkumpul di sekitar puluhan ribu orang, dan ilusi berada di depan begitu banyak orang, diledakkan sampai mati oleh guntur. Itu sangat kuat, kekuatan kemuliaan para tetua Ling Yao diperkirakan menjadi beberapa saingan di lingkungan 5 poin. Itu jauh lebih kuat daripada yang baru saja kubunuh. Ye Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Kuil Tianlei bukanlah kekuatan biasa. Tetua Ling Yao bisa menjadi tetua, bukan karena dia adalah keluarga Ling, tetapi karena kekuatannya. Ye Xuan dan tetua Ling Yao bekerja sama untuk memastikan ilusi ini, orang tua, kau mencari kematian. Sekilas mata samar, siap menggunakan ilusi tetua Ling Yao, tetapi sebelum itu, tetua Ling Yao tiba-tiba menutup matanya. Serangan jiwa biasanya membutuhkan melewati mata. Selama Anda menutup mata, sulit untuk merekrut. Untungnya, setelah prajurit mencapai Vientin, ia memiliki pengetahuan spiritual. Meskipun kecepatan penerimaan roh lebih lambat dari mata, ia masih bisa bertarung. Hei, bagaimana dengan menutup matamu? Hantu itu menggigil dan berteriak pada orang-orang di belakang tetua Ling Yao. Sementara itu, ada beberapa prajurit yang menyerang bagian belakang tetua Ling Yao. Fantasi, biarkan orang-orang ini memiliki ilusi, dan tetua Ling Yao adalah musuh mereka. Oh, agak toleran, beri aku gulungan. Suara dingin tetua Ling Yao, melambaikan tangan, orang-orang ini terbang mundur. Hanya bercanda, dia adalah 5 penunjuk di dunia terpencil. Apakah itu musuh dari 2 atau 3 seni bela diri ini? Namun, ilusi ini mengingatkan Ye Xuan dan mengingatkannya pada kejatuhan. Tuan ilusi, kau cicipi ini. Tiba-tiba, aku tertawa terbahak-bahak. Saat berikutnya, gerombolan pembantu di sekitar gerombolan hantu itu menyerangnya. Hei, sekelompok sampah, berikan aku untuk mati. Ilusi mengabaikan orang-orang ini dulunya adalah anak buahnya, bahkan jumlah telapak tangan, adalah untuk mengalahkan orang-orang ini. Orang baik, bahkan, bunuh diri. Ye Xuan sedikit tercengang. Namun, orang-orang ini telah dikendalikan oleh jatuhnya, dan jika mereka tidak membunuh, mereka hanya akan lebih merepotkan. Pada saat ini, dia berpikir dalam hatinya, biarkan dirinya dan para tetua Ling Yao menahan ilusi, dan kemudian biarkan jatuhnya mengumpulkan cincin Qiang Kun. Selama kamu mengumpulkan cincin tertentu, kamu dapat menerobos ke 4 tingkat kedamaian, dan mudah untuk membersihkan ilusi. Namun, pada saat ini, tiba-tiba ada napas yang tidak lebih lemah dari ilusi, muncul di sini. Saat dia muncul, dia siap untuk menyerang penatua ilusi Ling Yao, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berhenti. Naga gila membantu Tuan, Tielong. Para tetua Ling Yao mengembun dan bergumam. Ilusi itu juga sangat aneh, berkata, besi, apa yang kamu lakukan? Pengunjung itu adalah seorang pria botak. Orang ini adalah salah satu dari 3 geng kekacauan hitam.
Wilayah kekuasaannya juga merupakan puncak dari 6 penumpang, dan kekuatannya tidak jauh lebih lemah daripada fantasi. Kamu telah melakukan gerakan yang begitu besar, bagaimana mungkin aku tidak datang untuk melihat? Naga besi membuka mulutnya dan tersenyum. Setelah mengatakan itu, ilusi itu adalah bahwa naga besi tidak baik, dan sangat mungkin itu adalah penjarahan. Dalam ilusi rumahnya sendiri, 4 tetua yang melewati 5 perbatasan terpencil terbunuh. Pantom membantu kekuatannya untuk turun. Jika naga gila menyerang saat ini, bantuan Pantom akan berbahaya. Tielong, jangan pikir aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Apakah kamu pikir aku menarik dan menggertak? Jika aku mati, kamu tidak akan lebih baik. Pantom menggunakan nada mengancam untuk mengingatkan Tielong agar tidak bertindak gegabah. Adapun Yesuan dan Ling Yao, dia bisa membersihkan dirinya sendiri. Hei, kamu sudah tahu itu? Aku sudah lama tahu bahwa aku tidak ingin mengatakannya, tetapi sekarang orang-orang datang ke pintu, jika aku tidak memukul anjing itu, bukankah aku akan kasihan pada saudara-saudara yang dibunuh olehmu? Iron Dragon tiba-tiba mengeluarkan parang berpunggung lebar. Kali ini, geng Pantom menemukan kecelakaan, jadi dia ingin turun dari batu. Selama itu dapat digunakan untuk membasmi geng Pantom, maka hanya akan ada 2 kekuatan besar yang tersisa di masa depan. Di dunia 3 titik, ia menjadi berkaki 2, maka tempat-tempat dan orang-orang yang mempesona akan dibagi oleh naga gila dan Zhengyang. Naga gila, tampaknya kau ironis untuk datang dan berjongkok, jadi jika kau melakukannya, maka datanglah. Ilusi itu juga siap untuk kematian ikan itu, melotot ke semua orang. Tidak terlalu jauh, untuk berjaga-jaga, aku menemukan seorang penolong. Tielong meletakkan parang punggungnya yang lebar di bahunya dan berkata perlahan, penolong. Tanda tanya, ketika aku mendengar ini, wajah yang mempesona itu berubah, dan hatiku tiba-tiba teringat akan sebuah sosok. Penolong, apakah itu? Ilusi itu berseru, tetapi dia belum mengatakan namanya, dan satu orang menyapu. Ini adalah seorang pemuda berpakaian putih dan dengan mahkota di kepalanya, tetapi penampilannya membuat hati yang mempesona itu bergetar, dan aksi wajah yang berkedut itu jatuh ke mata semua orang. Karena, ini muncul sebagai pemuda Konfusianisme, adalah penolong geng Zhengyang, salah satu dari 3 geng kekacauan hitam, sarjana yang sembrono. Sarjana gila, kau terlambat. Tielong berkata kepada pemuda itu. Pemuda Konghucu ini tersenyum kecil dan berkata, maaf, saya baru saja menulis syair untuk adik perempuan di sebelah rumah saya, selangkah kemudian. Sulit untuk membayangkan bahwa pemuda Wenru yang sudah tua ini, yang beberapa tahun lebih tua dari Yesuan, adalah seorang sarjana cerdas dari geng Zhengyang. Kekacauan hitam, bercampur dengan ikan dan naga. Orang-orang yang tak terhitung jumlahnya. Namun, di kota kekacauan hitam ini, ada juga orang yang sangat dihormati, yaitu, sarjana yang sembrono ini. Geng Zhengyang tidak sama dengan 2 geng lainnya. Geng ini tidak akan menipu. Geng ini juga merupakan sekelompok prajurit berpangkat tinggi. Ada beberapa hal yang membunuh orang dan memenangkan harta karun. Sederhananya, kekacauan hitam justru karena keberadaan geng Zhengyang. Jika tidak ada geng Zhengyang, diperkirakan orang-orang dapat terlihat dari waktu ke waktu di jalan, dan kekacauan hitam tidak diharapkan untuk membentuk tatanan yang begitu baik. Sarjana gila, itu benar-benar kamu bekerja sama dengan Tielong. Fantasi tidak dapat mempercayainya. Sejak terbentuknya tatanan kekacauan hitam, para sarjana sembrono tetap netral, dan hanya geng hantu dan naga gila yang mampu bertarung. Tetapi sekarang, para sarjana sembrono harus campur tangan. Kamu adalah tuan, kamu menghabiskan jutaan iblis, menangkap begitu banyak pasangan saudara dan saudari, kamu telah melakukannya, secara tidak sengaja telah menyebabkan banyak orang. Sarjana sembrono itu berkata kepada ilusi. Petik 2. Tugas-tugas itu tidak dilepaskan olehku. Aku hanya dipercayakan oleh orang-orang untuk memenjarakan orang-orang ini. Imajinasi itu buru-buru menjawab, dan dia tahu bahwa inilah alasan mengapa para sarjana sembrono itu maju. Sekarang semua orang di sekitar Anda tahu bahwa setelah tugas menangkap saudara-saudari selesai, saudara-saudari akan dikirim ke rumah kesedihan, jadi tentu saja, ilusi adalah di balik layar tugas tersebut. Jika Anda berpikir dalam-dalam, ilusi ini memiliki begitu banyak hati dan iblis, mengapa tidak mempraktikannya? Dalam hal ini, perkiraan ilusi telah lama menembus kemuliaan 7 kali. Jangan jelaskan, Anda pasti sedang berlatih sihir, atau apakah Anda akan menggunakan begitu banyak hati untuk menangkap orang?
Naga besi di samping itu dingin. Ketika kata-kata itu keluar, orang-orang di sekitar mereka juga memiliki mata yang cerah. Ya, itu untuk menumbuhkan kekuatan sihir. Kalau tidak, menangkap begitu banyak orang untuk dilakukan, tetapi juga saudara-saudari. Ketika sampai pada kekuatan sihir, orang-orang di sekitar Anda akan berpikir tentang sarjana yang sembrono, karena sarjana yang sembrono ini adalah orang yang paling dibenci yang menumbuhkan sihir. Tidak mengherankan bahwa sarjana yang sembrono yang netral akan maju dan bekerja sama dengan Tielong. Inilah masalahnya, tidak. Wajah hantu itu muram, dan dia membantah, orang-orang ini semua hidup dengan baik. Setiap setengah bulan, akan ada master yang membawa mereka pergi, bukan berarti aku akan membawa mereka untuk berlatih sihir. Master, siapa? Buku yang sembrono itu mengerutkan kening. Jika ilusi itu benar, maka tangan hitam di balik layar itu sedang berlatih sihir. Aku tidak tahu, mereka semua memiliki kamuflase yang pintar, dan kekuatan mereka jauh lebih kuat dariku. Fantasi menggelengkan kepalanya. Oh, ini hanya kebohonganmu. Kekuatannya lebih kuat dari milikmu. Selain kuil surga, akankah ada master yang datang kepada kita? Naga besi berkata dengan dingin, dan dia tidak mempercayainya. Namun, dia telah lupa bahwa ada orang kuat yang sedang dalam suasana hati, dan meskipun tempat ini adalah daerah terpencil, tempat ini masih tampak kuat. Tidak ada bukti substansial dalam ilusi itu, tetapi semua orang tahu bahwa dia menerima saudara-saudari itu. Mengenai apakah saudara-saudari itu masih hidup, ini tidak diketahui. Tentu saja, bahkan jika mereka masih hidup, mungkin saja kultivasi keterampilan sihir mereka telah mencapai titik kemacetan dan tidak akan digunakan untuk sementara waktu. Singkatnya, apa yang dikatakan hantu hari ini, tetapi juga untuk mati. Para sarjana gila, kita tidak. Berbicara omong kosong, bantuan hantu ada di kekacauan hitam, terkenal, hari ini kita akan menghapusnya dan mengatakannya lagi. Naga besi itu menjabat tangan di punggung yang lebar dan berkata, menoleh ke arah sarjana yang sembrono itu. Itu bagus. Para sarjana yang sembrono itu juga merasa bahwa mereka telah menemukan King Feng setinggi 3 kaki dari cincin Qiankun. Tidak, kamu harus percaya padaku, saudara-saudari itu dikurung di penjara di kedalaman rumah. Hantu itu panik dan buru-buru membela diri. Di hadapan dua tuan, dia tidak percaya diri. Jika hanya ada Tielong, dia bisa mengatasinya, tetapi sekarang bahkan para sarjana yang sembrono itu datang, dia akan selesai, karena para sarjana yang sembrono itu kuat, mata hantunya tidak berpengaruh pada para sarjana yang sembrono itu. Awalnya para sarjana yang sembrono mengira bahwa praktik sihir adalah sihir, dan sekarang tiba-tiba mengubah idenya. Reputasi bantuan hantu adalah yang paling bau di 3 geng utama, perlu untuk mengatur ulang kekacauan hitam. Bunuh. Tielong berhati besi untuk menghancurkan geng hantu, tentu saja tidak akan membiarkan hantu melarikan diri, langsung terjun ke belakang, menghalangi retret yang mempesona. Sekarang, ilusinya adalah bahwa sayapnya sulit untuk terbang, ada serigala di depan, ada harimau di belakang, dan ada 2 ular berbisa di sisi kiri dan kanan, Ye Xuan dan Ling Yao. Berani menyentuhku, kamu mati. Ilusi itu sedikit marah dan hancur. Dia tahu bahwa dia sudah tamat, tetapi dia tidak ingin mati, jadi dia hanya bisa menggunakan ancaman, berharap untuk membuat para sarjana yang sembrono dan naga besi mundur. Naga besi mungkin takut padanya, tetapi tidak mungkin menjadi sarjana sastra. Tidak peduli apapun jenis panggung belakang yang kamu miliki, hari ini adalah hari ketika kamu terpesona. Ketika para sarjana yang sembrono selesai berbicara, mereka langsung ditembak. Di sisi lain, hal yang sama berlaku untuk naga besi. Melihat 3 sosok di depan, Ye Xuan menunjukkan ekspresi tak berdaya. Awalnya, ilusi ini adalah tujuannya. Sekarang dia tiba-tiba membunuh 2 lintasan. Dia benar-benar dirampok. Intuisi memberitahunya bahwa yang terbaik adalah tidak ikut campur dalam pertempuran ini. Dia masih pergi untuk mencari bantuan hantu, para tetua menyusahkan. Ye Xuan, jangan lepaskan, pergi. Pada saat ini, Penatua Ling Yao tiba-tiba berkata, tujuan kedatangannya ke kesucian hitam adalah untuk menemukan cucu dan cucu perempuannya yang telah ditangkap. Barulah kemudian muncul ilusi bahwa orang-orang itu terkunci di dalam penjara di kedalaman rumah, jadi dia segera bergegas mendekat. Ye Xuan juga mengangguk tanpa suara. Setelah memarahi 3 orang dalam pertempuran udara, mereka mengumpulkan rampasan sepanjang jalan dan menyelinap ke dalam istana. Pada saat ini,
di sebuah menara tinggi di kejauhan, seorang pria berpakaian hitam menatapnya. Sialan, pemborosan nyata yang ilusi ini. Pria itu meneguk kalimat rendah. Pintu, apakah kita akan mengambil gambar? Tiba-tiba seorang pria parubaya melintas di sampingnya dan bertanya. Jika itu adalah seorang sarjana sembrono yang belum menembak, itu bisa membantu, tetapi sarjana sembrono ini. Pria berpakaian hitam itu menunjukkan tatapan tabu. Penjaga pintu, mengapa kamu begitu iri pada sarjana sembrono ini? Pria parubaya itu bertanya dengan tidak dapat dijelaskan. Pria berpakaian hitam itu mendengus dan berkata, apakah kamu tahu bahwa orang yang datang ke sudut hitam sebelum dia terkait dengan buku sembrono ini? Apa? Pria parubaya itu terkejut. Seorang sarjana yang menarik, apakah itu terkait dengan orang yang kuat? Sekarang, dia akhirnya mengerti mengapa bahkan penjaga pintu dari sudut hitam dan kacau takut dengan buku sembrono ini. Itu, benar, pria kulit hitam ini adalah pintu dari sudut hitam yang kacau. Itu juga dia, melepaskan tugas menangkap saudara laki-laki dan perempuan. Namun, hati iblis bukanlah yang dia habiskan, tugas untuk menjemput, tetapi juga yang lain. Keduanya diam-diam menatap langit di atas rumah, 3 sosok pertempuran, dan akhirnya memutuskan untuk menyerah. Gigi yang patah ini hanya bisa ditelan sendiri. Di atas Yufu, Tielong, cendekiawan yang tidak berguna, berhentilah bekerja, orang-orang telah keluar. Ilusi itu buru-buru berteriak. Dia melihat bahwa Penatua Ling Yao telah menyelamatkan orang-orang, sehingga dia seharusnya dapat membuktikan ketidakbersalahannya, tetapi naga besi dan para cendekiawan yang tidak berguna itu masih tidak berhenti. Ilusi, hari ini kami ironis untuk menghancurkan bantuan hantu Anda, menyerahlah melawan. Sambil menyerang, Tielong berteriak, Anda dapat yakin bahwa saya tidak akan menyakiti hidup Anda. Anda dapat menemukan tempat untuk menghabiskan masa tua Anda. Besi, saya ibumu. Ketika saya mendengar ini, saya tidak dapat menahan diri untuk tidak meraung. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Tielong ingin menghapus kultivasinya? Seorang prajurit adalah kehidupan kedua. Jika ditinggalkan, apa artinya hidup? Apa latihan militer? Bukankah itu hanya untuk mengejar alam yang lebih tinggi? Jika ilusi harus dihapuskan, dia tidak sebaik dirinya sendiri. Wow, saya bertarung dengan Anda. Seluruh orang ilusi tiba-tiba menjadi suram, dan tubuh hitam yang marah dikelilingi oleh tubuhnya. Saudara-saudari yang menangkapnya tidak menyentuhnya. Akan tetapi, sebelumnya dia mengatakan bahwa dia tidak berlatih sihir, yang sebenarnya adalah kebohongan. Metode kultivasi sihir tidak sama dengan yang biasa. Ada yang perlu menghisap darah, ada yang perlu memakan daging manusia atau bahkan otak, sumsum tulang, yang sangat ganas. Oleh karena itu, sebelum orang-orang di sekitar yang tahu bahwa saudara-saudari yang telah ditangkap dikirim ke UFO, mereka semua berspekulasi bahwa kultivasi sihir memiliki kekuatan sihir. Fantasi, kamu benar-benar memiliki keterampilan sihir. Tatapan sarjana yang sembrono itu menjadi dingin, dan setelah ilusi itu belum selesai, dia mengumpulkan nalurinya di tenggorokannya dan kemudian minum. Rusak, serangan sonik menyebar, tetapi tidak ada reaksi dari orang-orang di sekitarnya, karena trik ini khusus untuk mereka yang berlatih sihir. Hei, setelah mendengar kata-kata ini, hantu itu bergetar, dan udara yang menyebalkan di tubuhnya tiba-tiba berbalik. Kemarahan hitam di sekitarnya tiba-tiba menghilang, tidak, ini tidak mungkin. Fantasi terkejut, dia telah berlatih sihir selama beberapa dekade, dan dia telah dihancurkan oleh buku yang sembrono. Bagaimana ini mungkin? Setelah melihat pemandangan ini, Tielong juga terkejut. Dia berpikir bahwa siswa buku yang sembrono ini bukanlah orang biasa. Apa kesakralan dari sarjana yang sembrono? Fantasi, sekarang, aku akan menghancurkan denyut sihirmu. Suara buku yang sembrono itu jatuh, dan gelombang suara lainnya jatuh ke tubuh hantu. Kemudian, suara teredam menyebar, dan meridian dalam tubuh fantasi mulai pecah. Gas nyata dalam tubuh hantu bocor, dan alam mulai jatuh. 5 kali di tempat terbuka. Gerbangnya 4, melewati 3 kali, melewati lingkungan adalah 2 kali lipat. Dalam sekejap mata, ilusi hanyalah keseimbangan keduanya. Di masa lalu, dia adalah puncak ke-6 dari tempat terbuka, dan dia akan menerobos ke-7. Kesenjangannya adalah bahwa dia telah memperoleh kekuatan magis. Sekarang denyut sihir hancur, sehingga alam akan jatuh. Tidak, tidak mungkin, sarjana sembrono, siapa kamu?
Fantasi tidak dapat mempercayainya. Sarjana sembrono itu hanya membuka mulut 2 kali, dan menghancurkan semua urat ajaib di tubuhnya. Mereka yang memiliki kemampuan ini tidak dapat melewati 6 keajaiban begitu saja. Siapa aku tidak penting, yang penting adalah urat ajaib di tubuhmu semuanya telah hancur. Kamu masih dapat menghancurkannya dengan tanganmu. Sarjana sembrono itu tidak menjawab pertanyaan ilusi itu, tetapi mengambil pedang panjang dan berkata dengan samar. Pada saat ini, ilusi itu hanyalah lingkungan terpencil 2 arah. Bahkan jika itu adalah metode bantuan hantu yang penuh dengan keadaan terpencil, aku takut itu akan membunuhnya. Pada saat itu, naga besi berubah menjadi pita, dan ilusi itu langsung hancur. Aku tidak mau, ilusiku telah jatuh begitu banyak, aku tidak mau. Hantu itu berteriak di langit. Melewati lingkungan terpencil, jarak dari 6 tempat hanya 4 tingkat yang berbeda, tetapi beberapa orang tidak dapat berkultivasi seumur hidup. Namun untungnya, meridiannya tidak semuanya terkikis, jadi dibandingkan dengan yang lain, dia akan berkultivasi ulang, dan kecepatannya jauh lebih cepat daripada orang kebanyakan. Selama dia memberinya waktu, dia masih bisa berkultivasi ulang ke lingkungan 6 titik. Pada saat ini, di kedalaman rumah, Yesuan dan Ling Yao memanfaatkan hantu dan naga besi, para sarjana yang sembrono untuk bertarung, dan membunuh mereka. Kemudian, di bawah sebuah rumah, mereka menemukan ratusan saudara dan saudari yang dipenjara. Sarjana yang sembrono itu, kata-kata itu menghancurkan urat sihir, itu mengerikan, apa itu? Yesuan juga terkejut, namun, dia dapat melihat bahwa jika ilusi itu tidak terungkap, para sarjana yang sembrono itu mungkin tidak dapat melakukan ini. Singkatnya, ilusi itu adalah bahwa kamu sudah mati. Namun, Penatua Ling Yao juga berada di penjara di bawahnya, masih menemukan cucu dan cucunya. Di penjara ini, 100 pasang saudara laki-laki dan perempuan ditutup, bertambah hingga lebih dari 200 orang. Selain itu, ini masih tertangkap dalam waktu dekat. Dewasa, orang dewasa, selamatkan kami. Tiba-tiba seseorang berteriak, dewasa, selamatkan kami pasti akan dibawa pergi lagi. Benar, orang dewasa, mari kita masuk ke kuil surga. Sekelompok orang memohon dengan sedih. Orang-orang ini tidak memiliki latar belakang, dan tidak mudah untuk berkultivasi ke titik seperti itu. Kuil Tianlei kebetulan menjadi sedotan penyelamat hidup, jadi mereka ingin mengikuti kuil surga. Ini, para tetua Ling Yao mengerutkan kening, beberapa malu. Karena begitu banyak orang pergi ke kuil Tianlei, tetapi banyak pengeluaran, tetapi orang-orang ini tidak buruk, jadi dengan perhitungan yang cermat, seharusnya tidak ada kerugian. Baiklah, kalian tunggu di sini. Ketika masalah ini selesai, aku akan mengantar kalian kembali. Penatua Ling Yao akhirnya setuju, bagaimanapun juga, cucu dan cucunya, kali ini juga terlibat. Sebelum menangkap saudara-saudari ini, kekuatannya akan menjadi 2 kali lipat di lingkungan terpencil, dan 3 kali lipat di lingkungan terpencil. Sekarang ada Ling Yao, Dewa Abadi Kuil Tianlei yang bahkan memukau pertempuran, siapa yang berani datang untuk mencari masalah. Terima kasih orang dewasa. Sekelompok orang mengucapkan terima kasih dengan penuh rasa terima kasih. Pada saat ini, 3 orang di kejauhan meliriknya, dan kemudian naga besi bertanya, fantasi, berapa banyak pasangan saudara laki-laki dan perempuan yang telah kamu bunuh sebelum kamu mempraktikkan pekerjaan ajaib seperti itu? Kekuatan ajaibku bukanlah bahwa aku membutuhkan saudara laki-laki dan perempuan seperti mereka. Aku hanya menyia-nyiakan esensi darah dan berlatih. Tidak ada begitu banyak tuntutan. Wajah licik itu menjawab dengan pucat. Baiklah, jadi, apa yang kau katakan sebelumnya? Tielong tidak dapat mempercayainya. Ya, apa yang kukatakan itu benar. Dalam 3 hari, orang-orang besar itu akan datang ke kekacauan hitam dan membawa pergi saudara-saudari ini. Sekarang jika kau berani membiarkan mereka pergi, mereka adalah musuh bersama mereka. Itu memperlihatkan ekspresi senang. Apa yang dia katakan sebelumnya, tidak ada yang setengah-setengah, jadi naga besi dan cendekiawan yang sembrono ini adalah peristiwa besar. Setelah mendengar konfirmasi hantu, wajah Tielong berubah drastis. Ilusi itu adalah 6 puncak dari lingkungan terpencil, dan napasnya lebih kuat darinya, dan ilusi berarti ada lebih dari 1 lintasan menuju ke 7. Kekuatan Tielong lebih lemah dari ilusi, jadi dia berkata bahwa dia telah menyebabkan banyak masalah. Oh, ini adalah akhir dari masalah ini.
Tidak ada ruang untuk itu. Para prajurit akan menghalangi air dan menutupinya. Aku tidak bermain dengan naga besi. Pisau besar Tielong bersinar dan berteriak dingin. Tidak buruk, Sarjana Sembrono di samping mengangguk, tetapi dia tidak menempatkan orang lain di matanya, tidak takut sama sekali. Selanjutnya, semuanya akan segera berakhir. Jika kamu menjadi raja, kamu akan dikalahkan. Karena sudut hitam ada di masa depan, itu akan menjadi duniamu. Ilusi itu sangat jujur, tetapi ini sudah tidak perlu dipikirkan lagi. Sulit untuk melewatinya, sungguh lelucon. Oleh karena itu, dia hanya bisa melihat saudara-saudara geng persaudaraan dan situs tersebut, dan dibagi oleh naga gila dan Zengyang. Tidak hanya itu, tetapi juga cincin hantu. 2. Ini cincin, kamu di sini. Pada saat ini, Sarjana Sembrono itu tiba-tiba melemparkan cincin hantu ke Yesuan. Ini, tetapi kesedihan untuk membantu Jie sang dewa. Sifat ilusi itu mencurigakan, jadi hal-hal tidak disembunyikan, dan mereka selalu ada di dalam cincinnya. Melihat ini, mata Yesuan juga cerah, dan dia bergegas untuk menangkap cincin itu. Selama periode waktu ini, saya mencoba menerobos ruang berujung 7. Tidak banyak yang ada di dalam cincin itu, tetapi ini cukup bagi Yesuan untuk menerobos. Pada saat Yesuan menerima cincin Qiankun, dia membuang hal-hal baik di dalamnya untuk menelan ruang, dan kemudian melemparkannya ke tetua Ling Yao. Di permukaan, dia tidak menggerakkan apapun, tetapi dia sudah memancing. Tetua Ling Yao mengambil alih cincin Qiankun dan menjelajahinya. Namun, dia kehilangan cincin Qiankun kembali ke Yesuan. Dia berkata, meskipun pertempuran ini belum dimainkan, jika ini bukan tanpamu, semuanya tidak akan berhasil. Itu sepadan dengan 100.000 hati. Terima kasih atas kemuliaanmu. Mendengar ini, Yesuan juga berterima kasih padanya. Namun, dia tidak tahu angan-angan para tetua Ling Yao. Dia terkenal karena pertarungannya, dan dia mampu membunuh 4 tetua tunggal yang terpesona oleh 3 tingkat lingkungan terpencil. Kekuatan ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki orang biasa. Jika dia tumbuh dewasa di masa depan, dia akan menjadi orang terkuat pertama di Aula Tianlei. Jadi tetua Ling Yao berada di depan Bajie Yesuan. Tetua Ling Yao, aku akan mengirim beberapa orang untuk mengawalmu kembali. Sarjana yang sembrono itu tiba-tiba berkata, baiklah, terima kasih banyak. Terima kasih kepada tetua Ling Yao. Ada lebih dari 200 orang di sini, dan itu masih sedikit merepotkan baginya sendirian. Zengyang ini membantu Tuan untuk bersikap sombong dan jujur, tetapi dapat dipercaya. Aku juga akan membantu, kata Yesuan. Kali ini, dia juga mendapat banyak manfaat. Selama dia menelan hal-hal yang dia dapatkan dari Phantom of the Rings, sama sekali tidak ada masalah untuk menerobos keempat kali. Pada saat itu, bahkan jika Anda tidak memiliki kartu, Anda dapat melakukannya dengan hantu. Tidak masalah untuk mengawal sekelompok orang ini kembali ke Aula Tianlei. Bagus. Tetua Ling Yao mengangguk. Tiba-tiba dia memiliki keinginan untuk membiarkan Yesuan kembali ke Aula Tianlei untuk melihat ekspresi para master yang mendengar rekaman Yesuan. Selanjutnya, Zengyang Bang dan geng naga-naga juga memberikan bantuan hantu di tempat. Mulai hari ini, tidak ada bantuan hantu dalam kekacauan hitam. Tetua Ling Yao, ketiga saudara laki-laki saya semuanya adalah 6 penumpang, dan mereka akan mengantar Anda kembali ke Aula Tianlei. Pada saat ini, Sarjana Sembrono itu tiba-tiba berkata kepada Ling Yao. 3 ruang 6. Ketika saya mendengar ini, semua orang yang hadir terkejut. Bagaimana kekuatan geng Zeng yang begitu kuat? Anda harus tahu bahwa ilusi itu sendiri hanya 6 penumpang. Di geng hantu, hanya dia yang 6 penumpang. Namun, mengapa Zengyang membantu 3 kali? Jika Anda menambahkan Sarjana Sembrono, bukankah itu 4? Sarjana gila, kau. Ketika Tielong mendengar ini, dia tidak dapat mempercayainya. Ada 4 geng Zengyang dengan 6 perbatasan terpencil. Mengapa tidak langsung mencaplok geng naga gila dan kemudian menyatukan kekacauan hitam? Haha, jangan khawatir, ambisiku tidak besar, aku memperhatikan keseimbangan. Si penjual buku yang sembrono itu tertawa gembira. Pada saat ini, 3 sosok tersapu, semuanya adalah sarjana berpakaian putih. Begitu muda, semua orang terkejut. Tidak hanya itu, Yesuan juga sama. Dia tidak merasakan apa-apa sebelumnya. Sekarang, setelah kemunculan ketiga orang ini, mereka segera menyebarkan napas mereka, dan mereka semua berenam.
Yang terpenting adalah bahwa ketiga orang ini semuanya berusia awal 20-an, dan salah satu dari mereka mungkin belum berusia 20 tahun. Ini terlalu muda, bagaimana ini dipraktikkan di lingkungan 6 poin. Itu tidak akan dari Aola Tianlei. Hanya Aola Tianlei yang memiliki orang sekuat itu. Tidak, itu pasti tidak. Napas ketiga orang ini sangat mirip dengan seorang sarjana yang sembrono. Itu seharusnya sama dengan guru. Orang-orang di sekitar telah berspekulasi. Penatua Ling Yao juga sangat kesal. Dia pikir Aola Tianlei sangat kuat. Sekarang tidak dapat dipercaya bahwa ada 3 master yang memiliki lebih dari selusin murid di kuil Tianlei. Akademi Beichang, sarjana yang sembrono, apakah kamu murid Akademi Beichang? Penatua Ling Yao berseru. Oh, aku tidak menyangka Penatua Ling Yao mengenal Akademi Chang Utara. Siswa buku yang sembrono itu sedikit terkejut dan tidak menyangkalnya. Akademi Beichang? Aku hanya pernah mendengarnya, karena tidak ada murid Akademi Chang Utara, dan orang luar tidak tahu posisinya. Tetua Ling Yao berkata perlahan. Sarjana yang sembrono itu mengangguk, ya, aku pernah bersembunyi di Akademi Chang Utara sebelumnya, dan aku belajar dengan giat. Sekarang perguruan tinggi itu dibuka, tetapi beritanya belum tersebar. Sekarang, Tetua Ling Yao memahaminya. Tidak mengherankan bahwa para sarjana yang sembrono itu tidak menaruh latar belakang ilusi di mata mereka. Ternyata sarjana yang sembrono itu adalah penduduk asli Akademi Chang Utara. Para sarjana Akademi Beichang sama baiknya dengan musuh bebuyutan iblis jahat. Tidak mengherankan bahwa kamu dapat dengan mudah menghancurkan. Tetua Ling Yao memiliki ekspresi tak berdaya. Jangan memandangnya sebagai tetua Aola Tianlei. Ada 5 tempat di tempat terbuka, tetapi ada 4 murid Akademi Chang Utara, yang semuanya lebih kuat darinya. Aku tidak peduli, kualifikasiku sudah buruk. Ketiga adikku jauh lebih banyak dariku. Para sarjana yang sembrono itu mendesah pelan. Dia sudah berusia lebih dari 20 dan 30 tahun, dan dia telah melewati 6 tempat yang berbeda. 3 adik di belakangnya semuanya berusia sekitar 20 tahun, dan mereka telah mencapai level 6. Penumpang, ini benar-benar tak tertandingi. Setelah mendengar ini, salah satu sarjana buru-buru berkata, kalian terlalu rendah hati pada saudara-saudara, tetapi kalian telah mengolah kitab suci Zhengyang ke tingkat ketiga. Bahkan jika kalian adalah iblis jahat hantu, aku khawatir kalian juga dapat meledakkan, membunuh. Ketika kata-kata itu keluar, orang-orang di antara hadirin terkejut. Aku seorang gosok, 6 poin menghancurkan ruang terpencil ke 9 terpencil. Ye Xuan terkejut. Dia hanya merasa bahwa buku sembrono ini tidak terlalu kecil, dan sekarang, kemudian, di Akademi Chang Utara, diperkirakan ada orang kuat yang bersemangat. Adik laki-laki telah memenangkan hadiah. Karena kamu datang kepadaku, maka aku akan meneruskan apa yang telah aku pelajari kepadamu. Aku dapat menjamin bahwa dalam waktu 3 tahun kamu akan dapat mengolah kitab suci Zhengyang ke tempat ketiga. Haha tertawa. Terima kasih saudara. Ketika ketiga sarjana mendengar ini, mereka juga memiliki mata yang cerah. Bahkan jika kamu melihat Akademi Chang Utara, kamu dapat mengolah kitab suci Zhengyang ke tempat ketiga. Tidak banyak orang, alam para sarjana sembrono adalah yang terburuk, tetapi memiliki pemahaman terdalam tentang kitab suci Zhengyang ini. Baiklah, kalian bertiga mengantar mereka ke Aola Tianlei. Sarjana sembrono itu berkata, ya, ketiga sarjana itu mengangguk. Penatua Ling Yao juga merasa lega, dan dia juga memiliki ide untuk memiliki hubungan yang baik dengan ketiganya. Bagaimanapun, latar belakang pihak lain adalah Akademi Beichang. Mereka memiliki pengawal. Siapa yang berani datang? Terima kasih, ayo pergi. Penatua Ling Yao mengepalkan tinjunya ke arah cendekiawan yang sembrono itu, dan bahkan jika itu dikosongkan, dia akan pergi. Kelompok saudara dan saudari yang ditangkap melihatnya dan buru-buru mengikutinya. Kali ini mereka juga beruntung, tidak hanya tidak melakukan apa-apa tetapi juga bergabung dengan Aola Tianlei, yang merupakan berkah tersembunyi. Dan Ye Xuan, setelah melihat para cendekiawan yang sembrono itu, mengikuti pasukan besar itu. Segera, tim besar ini meninggalkan kekacauan hitam itu. Melihat bagian belakang keberangkatan mereka, ilusi itu tidak tahu harus berkata apa. Kali ini, dia dikalahkan dengan sangat telak. Dia tidak menyangka buku yang sembrono itu akan datang begitu besar. Bahkan mereka yang telah mempercayakan orang-orang untuk dipenjara di sini tidak diharapkan tidak menyadari adanya cendekiawan yang sembrono. Fantasi, ayo pergi. Sarjana yang tidak serius itu berkata pada ilusi.
Selamat tinggal, fantasi juga soal tidak mengatakan apa-apa, berbalik dan pergi.